Malam itu, hujan turun deras, petir menyambar langit, seolah menjadi pertanda buruk bagi Helen. Di dalam rumah kecilnya yang hampir roboh, ia duduk di sudut ruangan dengan cemas, menunggu kepulangan ayahnya, Darman. Sudah beberapa hari ini, Darman sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk. Helen tahu, ayahnya terlilit hutang, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa malam ini hidupnya akan berubah selamanya. Tiba-tiba, suara pintu kayu berderit. Darman masuk, wajahnya kusut, matanya merah. Karena alkohol, ia berjalan terhuyung-huyung, lalu meraih tangan Helen dengan kasar. "Kita pergi," katanya singkat. "Ayah, ada apa? Kenapa malam-malam begini?" Helen menolak, merasa ada yang tidak beres. Namun, Darman tak menjawab. Ia menyeret Helen keluar rumah, membawanya menaiki becak tua yang menunggu di depan rumah mereka. Hati Helen berdebar kencang. Perasaan takut mulai merayap kemana ayahnya akan membawanya. Setelah perjalanan yang terasa begitu lama, mereka tiba di sebuah villa megah di pinggiran kota. Villa itu besar dan tampak mewah, tetapi terasa dingin dan menakutkan di mata Helen. Saat mereka masuk ke dalam, seorang pria tinggi dengan tatapan tajam berdiri di ruang tamu. Ia mengenakan kemeja putih yang lengannya digulung, memperlihatkan otot lengannya yang kuat. Wajahnya tampan, tetapi ekspresinya dingin dan tak berperasaan. Darman menelan ludah, lalu berkata, "Ini Helen, seperti yang sudah kita sepakati." Helen membelalak, menatap ayahnya dengan ngeri. "Apa maksudnya, Ayah?" Pria itu mengeluarkan sebuah amplop tebal berisi uang dan menyerahkannya kepada Darman. "Kesepakatan sudah selesai, pergilah." Darman menghindari tatapan putrinya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil uang itu dan berbalik pergi. "Ayah!" Helen berteriak, air mata mengalir deras di pipinya. Ia mencoba mengejar, tetapi pria asing itu menahan lengannya dengan kuat. "Jangan melawan," suaranya rendah, tapi tajam. Helen menatapnya dengan ketakutan. Malam itu, dunianya runtuh. Helen berdiri membeku di tengah ruangan, matanya memandangi sekeliling, menyadari bahwa ia kini berada dalam kandang emas. Villa ini begitu luas, dengan lampu kristal berkilau dan marmer mahal di setiap sudutnya. Tapi bagi Helen, semua ini tidak lebih dari sebuah penjara. Pria yang membeli dirinya berjalan mendekat, memperhatikannya dari ujung kepala hingga kaki. "Mulai sekarang, kau tinggal di sini," katanya tanpa ekspresi. Helen menegakkan tubuhnya, menatap pria itu dengan penuh kebencian. "Siapa kau? Kenapa kau membeli aku?" Pria itu menyilangkan tangan di dada. "Namaku Leonard Hartono. Aku tidak perlu menjelaskan alasanku kepadamu." Nada suaranya dingin, membuat bulu kuduk Helen meremang. "Aku bukan barang yang bisa kau beli," Helen berteriak. Leonard mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Helen. "Sayangnya, ayahmu tidak berpikir demikian." Helen menggigit bibirnya, marah sekaligus hancur. Bagaimana mungkin ayahnya menjualnya seperti ini? "Aku tidak akan tinggal di sini." Helen berbalik, mencoba lari ke pintu, tetapi seorang pria berbadan tegap dengan jas hitam menghadangnya. Leonard tersenyum sinis. "Jangan buang waktumu, kau tidak punya tempat untuk pergi." Helen merasakan kepalanya berputar, ketakutan, kemarahan,
dan pengkhianatan bercampur menjadi satu, apa yang akan terjadi padanya sekarang? Hari-hari pertama Helen di rumah Leonard terasa seperti neraka. Ia tidak diperbolehkan keluar, dan semua pelayan di rumah itu memperlakukannya dengan hormat, tetapi juga penuh ketakutan. Helen tidak mengerti mengapa. Sampai suatu hari, ia mendengar percakapan dua pelayan di dapur. Tuan muda itu tidak pernah membawa wanita ke rumahnya sebelumnya, bisik seorang pelayan. Ya, biasanya dia hanya memanfaatkannya, lalu membuang mereka, jawab yang lain. Helen menggenggam tangannya. Jadi, Leonard benar-benar pria seperti itu. Suatu malam, Helen memutuskan untuk melawan. Saat makan malam, ia menatap Leonard dengan tajam dan berkata, "Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku?" Leonard meletakkan garpunya, lalu menatapnya balik. "Kau ingin jawaban? Baiklah. Aku membelimu karena aku ingin kau di sini." "Untuk apa?" "Untuk menjadi mainanmu." Helen mengepalkan tangan. Leonard tersenyum miring. "Kau terlalu banyak bertanya." Helen berdiri, menjatuhkan serbetnya. "Aku bukan boneka yang bisa kau perlakukan sesukamu." Ia berbalik hendak pergi, tetapi tiba-tiba Leonard menarik tangannya, membuatnya terjatuh di pelukan pria itu. Jantung Helen berdebar kencang. Leonard menatap matanya dalam-dalam, dan untuk sesaat, ia melihat sesuatu di balik tatapan dingin itu, melukan. Helen menahan napas. Siapa sebenarnya pria ini? Malam itu, Helen tidak bisa tidur. Bayangan Leonard terus menghantui pikirannya. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya bingung, kemarahan, kesedihan, atau mungkin luka yang belum tersembuhkan. Keesokan harinya, Helen duduk di taman belakang villa, mengamati mawar merah yang mekar sempurna. Udara pagi terasa segar, tetapi hatinya tetap gelisah. "Kenapa kau terus menatap bunga itu?" Suara berat Leonard memecah keheningan. Helen menoleh, mendapati pria itu berdiri di belakangnya dengan tangan di saku celana. "Mawar ini cantik," jawab Helen pelan. "Tapi aku rasa kau tak tahu cara menikmati keindahan, Leonard." Leonard mengangkat alis. "Kau pikir kau sudah mengenalku?" "Tidak, aku tidak kenal kau, dan aku tak mau mengenal seseorang yang membeli manusia seperti barang dagangan." Tatapan Leonard mengeras, tetapi ia tidak marah. Justru, ia tersenyum tipis. Kadang, seseorang harus melakukan hal keji untuk bertahan hidup. Helen memandang Leonard dengan tajam. "Dan itu alasanmu membeliku?" Leonard diam sejenak, lalu menatap jauh ke depan. "Aku membelimu karena kau adalah bagian dari balas dendamku." Jantung Helen mencelos. Balas dendam? Apa maksudnya? Sebelum ia sempat bertanya, seorang wanita muncul dari dalam rumah tinggi, cantik, dan anggun, mengenakan gaun merah darah. Senyumannya manis, tetapi matanya tajam seperti belati. "Leonard, kau tidak memperkenalkanku pada tamu barumu," ucap wanita itu. Matanya melirik Helen dari ujung kepala hingga kaki. Leonard menghela napas. "Ini Clara." Clara, nama itu bergema di kepala Helen, dan entah kenapa, ia merasa kehadiran wanita itu membawa ancaman tersendiri. Sejak kedatangan Clara, suasana di villa semakin mencekam. Clara jelas-jelas tidak menyukai Helen, dan wanita itu tidak segan menunjukkan permusuhannya secara terang-terangan.
Suatu malam, saat makan malam, Clara berkata sinis, "Jadi, Leonard, sampai kapan kau akan menyimpan gadis ini di rumahmu?" Helen menegakkan tubuhnya, tetapi sebelum ia sempat menjawab, Leonard berkata tegas, "Helen tetap di sini, itu urusanku, bukan urusanmu." Ada ketegangan di antara mereka. Helen bisa merasakan bahwa hubungan Leonard dan Clara tidak biasa. Namun, di balik semua itu, perasaan aneh mulai tumbuh di hati Helen. Ia benci Leonard karena memperlakukannya seperti barang. Ia muak dengan sikap dinginnya. Tapi, mengapa setiap kali Leonard melindunginya, jantungnya berdegup lebih kencang? Satu malam, ketika listrik padam karena badai, Helen terjebak di perpustakaan villa. Ia ketakutan hingga suara langkah kaki membuatnya menegang. Leonard, tanda tanya, bisiknya. Pria itu berdiri di pintu, membawa lilin yang cahayanya memantulkan bayangan di wajah tajamnya. "Kau takut?" tanyanya. Helen tidak menjawab. Ia membenci kenyataan bahwa ia memang takut, dan kehadiran Leonard justru memberinya rasa aman. Tanpa sadar, Leonard mendekat dan mengusap lembut rambut Helen. "Aku takkan membiarkan siapapun menyakitimu." Dan malam itu, Helen sadar. Ia mulai jatuh ke dalam jurang perasaan yang ia sendiri tak mengerti. Suasana pagi di villa terasa lebih sunyi dari biasanya. Helen duduk di balkon. Pikirannya penuh oleh kata-kata Leonard tadi malam. Namun, segalanya hancur berantakan saat ia mendengar percakapan antara Leonard dan Clara di ruang kerja. "Aku membelinya bukan karena aku peduli." Suara Leonard terdengar tajam. "Dia hanya bagian dari rencana balas dendamku pada keluarganya." Napas Helen tercekat. Ia mundur perlahan, hatinya terasa diremukkan menjadi serpihan kecil. Jadi, semua ini hanya permainan. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Perasaan yang mulai tumbuh di hatinya kini terasa seperti racun. Leonard, pria yang mulai ia percayai, ternyata hanya memanfaatkannya. Malam itu, Helen memberanikan diri untuk menghadapi Leonard. "Aku tahu kau membeli aku untuk balas dendam. Tapi apakah setiap perhatianmu, setiap kata-katamu, semuanya bohong?" Leonard terdiam, matanya bergetar, tetapi ia tidak membantah. "Benci saja aku, Leonard, tapi aku tak akan membiarkan kau menghancurkanku." Dengan hati hancur, Helen memutuskan pergi dari villa itu. Helen kembali ke rumah riotnya. Darman sudah lama menghilang, dan kini ia sendirian kembali ke kehidupan lamanya. Namun, hari-hari tanpa Leonard terasa lebih berat daripada yang ia bayangkan. Ia membenci dirinya sendiri karena merindukan pria yang telah mengkhianatinya. Di sisi lain, Leonard juga tak bisa memejamkan mata. Rumahnya terasa kosong tanpa suara Helen. Akhirnya, setelah berminggu-minggu, Leonard memutuskan mencarinya. Ia menemukan Helen di pasar kecil, menjual bunga layu. "Kau tidak seharusnya ada di sini," kata Leonard. Helen menatapnya tajam, "Dan kau tidak berhak memutuskan itu. Tolong ikut aku pulang." Helen terkesiap. Leonard memohon, dan untuk pertama kalinya, Helen melihat sisi rapuh seorang pria yang selama ini ia kira tidak punya hati. Saat Helen memutuskan untuk kembali, ia tahu hatinya tidak akan pernah sama. Namun,
Musuh mereka belum selesai. Clara, yang merasa posisinya terancam, bekerja sama dengan musuh bisnis Leonard untuk menculik Helen. Leonard kalap. Ia mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan Helen. Dalam ketegangan itu, Leonard akhirnya mengakui perasaannya. Aku membelimu karena alasan yang salah. Tapi aku mencintaimu dengan cara yang benar. Dan bagi Helen, itulah pertama kalinya ia merasa benar-benar berharga. Leonard mengungkapkan bahwa ia pernah kehilangan keluarganya karena kebusukan bisnis ayah Helen. Namun, Helen berjanji, "Aku bukan ayahku, aku bukan masa lalumu, Leonard." Dan Leonard tahu, Helen adalah satu-satunya masa depan yang ia inginkan. Di sebuah rumah kecil di pinggir kota, Helen berdiri di taman, menatap mawar merah yang mulai mekar. Leonard memeluknya dari belakang. Akhirnya, kita bisa memulai dari awal. Helen tersenyum, meneteskan air mata kebahagiaan. Aku dulu berpikir kau menghancurkan hidupku, bisik Helen. Tapi sekarang aku sadar kau adalah alasan aku menemukan kebahagiaanku. Dan di bawah langit senja, cinta mereka tak lagi terhalang dendam, melainkan bertumbuh di atas luka yang telah mereka sembuhkan bersama.